Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga bukan hanya hajat-hajat agama saja yang dikelola, yang diurus, tapi juga hajat-hajat kemasyarakatan, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dan itu semua membutuhkan biaya. Tempo hari di dalam musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama yang kita selenggarakan di Yogyakarta, kami sudah sampaikan bahwa di antara komponen strategis untuk pengembangan NU ke depan itu adalah bahwa kita harus membangun suatu kapasitas keuangan independen yang sustainable. Jadi kapasitas keuangan yang mandiri dan lumintu. Jadi tidak cuma sekali dapat hilang, sekali dapat habis begitu, tapi lumintu, independen. Jadi kita memerlukan satu independent and sustainable financial capacity, gitu ya. Nah, maka memang sejak awal, sejak periode saya ini, PBNU telah membentuk koperasi yang nanti anggotanya adalah warga, ya. Dan kemudian koperasi ini bersama-sama dengan perkumpulan NU, ya, join antara koperasi dengan perkumpulan NU sebagai perkumpulan nih, badan hukum perkumpulan, membuat join untuk mendirikan perusahaan. Nah, perusahaan ini di berbagai bidang, ya. Ada dalam bidang retail, ada bidang perdagangan dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan ini nanti diharapkan menghasilkan revenue untuk pembiayaan organisasi untuk mengurus umat itu, ya, untuk mengurus umat. Nah, bidangnya bisa macam-macam. Nah, saya tahu ini dikaitkan dengan tambang, tadi sudah dijelaskan. Ya, masalahnya itu bahwa ini pemerintah punya kebijakan afirmasi kepada ormas-ormas keagamaan. Ya, mungkin sebetulnya mungkin ini khusnuzon kami. Yang paling dipikirkan mungkin memang NU, mungkin. Karena NU punya umat begitu besar. Ya, survei-survei mengatakan lebih dari separuh penduduk Indonesia ini mengaku NU. NU punya pesantren-pesantren yang jumlahnya sampai sekitar 30 ribuan pesantren, madrasah, ya, dan lain sebagainya. Yang untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan sekarang realitasnya kita sudah ketahui bahwa sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri itu tidak lagi mencukupi, ya, sehingga perlu ada intervensi dalam soal ini. Nah, maka butuh revenue. Nah, pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan, sehingga pada waktu pembukaan muktamar ke-34 di Lampung bulan Desember 2021 dulu, Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan muktamar itu menyampaikan akan menyediakan konsesi tambang untuk NU. Itu beliau sampaikan dulu itu di pembukaan muktamar. Itu artinya ya belum tentu ketua umumnya saya waktu itu toh, karena baru pembukaan muktamar. Tapi artinya pemerintah itu berpikir untuk menyediakan kebijakan afirmasi untuk ormas-ormas keagamaan ini. Nah, kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun, ya, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi, ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi
sesegera mungkin. Nah, kalau kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yang pasti lama sekali. Undang-undangnya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah, kami karena selama ini NU ini secara langsung Inggris dengan mereka, kami mengetahui persis bagaimana cara memperlakukan, bagaimana melakukan intervensi yang strategis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini.